Cak, kamu lagi di mana nih, Cak? Lagi di rumah, Kak. Lagi di rumah, puasa nggak hari ini? Alhamdulillah masih puasa dong. Kak Dewi di mana? Aku masih ya di bumi yang tercinta ini, di bumi Wah, Gorontalo. puasa aman kan? Aman, aman, masih puasa. Kamu puasa dari hari Alhamdulillah. pertama apa udah ada yang bolong nih? Iya dong. Oh, dari hari pertama ya. Cak, Iya. gimana nih apa momen puasa di tahun ini ya? Seperti yang kita ketahui kita masih dalam kondisi ya masih sama kayak kemarin, masih pandemi juga, tapi udah lebih bisa dibilang lebih mendingan lah tahun ini daripada tahun kemarin. Apa nih kesan kamu di puasa tahun ini? Apa bedanya sama puasa tahun kemarin? Kalau tahun kemarin ya 2020 sama 2021 itu puasanya itu kalau tarawih kan biasanya kan di rumah. Nah, kalau tahun ini tarawihnya alhamdulillah sudah di masjid. Udah bisa rame-rame, udah bisa Oh, ngumpul-ngumpul. oke. Iya. Oke, jadi aktivitasnya juga berarti udah lebih sedikit leluasa lagi dong ya di tahun ini dibandingkan yang kemarin. Iya. By the way, kamu kegiatannya apa nih sekarang, Kak? Aku Mhm. sekarang kegiatan aku apa ya? Lebih ke KKG sih. Oh, lebih ke Organisasi. KKJ. Lagi Ya, aktif-aktifnya di KKJ lagi ya. Kamu aktif-aktifnya di di KKJ KKG nih. di divisi apa nih, Kak? Aku anggota divisi lifestyle. Oh, lifestyle ya. Ceritain dikit Ya. dong, gimana tuh di KKJ di lifestyle, ada apa aja di sana, terus kamu peranannya di sana gimana? Nah, kalau di divisi lifestyle itu kita buat video games gitu, seru-seruan lah. Buat video-video seru gitu. Terus apa lagi nih? Apa di KKG kan suka ada event-event gitu ya, event-event yang Ada. dibuat sama KKG. Kamu udah pernah ikut event apa aja nih di KKG? Aku ikut event yang waktu itu kemarin di IAIN, terus sama di Minanga. Event apa aja tuh, Kak? Ceritain dong. Itu event kemarin itu yang di Minanga, apa ya, memperkenalkan lebih apa KKG itu kayak gimana gitu. Orang-orang yang pengen masuk di KKG itu mau jadi kreator yang mau memulai atau mau melanjutkan YouTube atau sosial medianya yang kemarin yang udah nggak aktif lagi gitu, bisa sama-sama gabung di kolaborasi kreator Gorontalo Nah, gitu. kalau ngomong-ngomong tentang kreator nih, Ica kan sekarang udah tergabung di KKG. Apakah Ica sebelumnya Mm-mm. udah ada konten atau platform yang digunakan sebagai media sosialnya Ica untuk mempublikasikan kontennya, atau belum ada, baru mau belajar? Kalau udah ada Nah, konten, kalau kira-kira mainnya kemana nih? aku di KKG ini apa ya, masih pemula kan, aku kan masih pemula yang baru mau jadi kreator. Nah, berhubung sekarang aku itu kontennya lebih ke apa ya, kayak aku itu belum terfokus di satu konten. Nah, terus sekarang itu aku lagi buat apa ya, TikTok gitu. Nah, di TikTok itu buat videonya tuh kayak yang apa yang kata-kata gitu, tapi pakai logat-logat bahasa Suawa, bahasa di desa aku sendiri gitu. Oh, Biar kayak berarti lucu-lucu. kamu nih tujuannya adalah untuk memperkenalkan asal daerah kamu juga gitu ya, Ya, seperti itu sih, Suwawa. lebih ke bahasanya Jadi aja. jadi jadi bahasanya itu seperti apa tuh? Mau dicobain ya? Iya, maksudnya apakah tentang cinta, lucu-lucuan, atau bisa langsung praktek aja deh, biar teman-teman bisa lihat semuanya. Dia lebih ke orang galau tapi lucu gitu, paham gak sih?
Contohnya gimana? Contohnya gimana? Kayak misalkan yang kemarin kan baru-baru aku bikin video tuh, videonya itu yang apa, cewek apa gimana sih, cowok yang selingkuhin ceweknya, terus cowoknya itu pengen tuh selingkuhannya dia itu bisa setia sama dia gitu, kayak gitu gitu dah. Wah, udah selingkuh, terus minta selingkuhannya buat setia sama dia gitu. Ya, Jadi kalau gitu. kalau tadi kata kata kamu kan lebih memperkenalkan bahasa Gorontalo khususnya Suwawa nih. Itu dialognya Mm, gimana tuh? gimana ya, lupa. Kenapa lupa? Dia yang bikin yang lupa dong. Pokoknya gitu dah. Gimana gimana? Contohin dong, contohin. Nih ada kata si Mm. Morino kukemo. Kukemo itu apa sih? Kukemo itu bukan kepiting ya, kepiting yang di laut itu, ya nggak sih? Enggak tahu nih. Morino nih suka aneh-aneh kukemo apa Mor? Mor, kamu Tahu kalau dah. ada yang mau ditanyakan ke Ica, silakan aja langsung ketik di kolom komentar. Jadi aku mau balik, aku masih penasaran nih sama konten kamu. Jadi konten kamu itu Hmm, gimana? Gitu. kayak gini, gimana ya, Hmm. tunggu kayak dia, kayak gimana ya, kayak dia, Dialognya gimana dialog? lupa aku, kayak mana pula ini, lupa. Tadi waktu briefing aku lupa ya, terus siapin satu dialog gitu dari kontennya. Oh iya, Cak. Tadi kan kamu bilang kamu mainnya di TikTok. Nama Hmm? TikTok kamu apa? Akun TikTok kamu apa? ICHAKATILI 28. Jangan lupa di Ica follow. Katili 28. Icanya pakai ICHA. Iya, Jangan lupa di follow tuh ya teman-teman. Akun TikTok dari bintang tamu kita sampai hari ini Ica Katili 28. Icanya pakai H. ICHA Katili 28 ya. Jadi langsung aja di follow ya. TikToknya, bisa kita bareng di sana, bisa berkolaborasi, bisa apalagi ya kalau di TikTok itu sama kayak di Reels enggak sih? Soalnya aku nggak main di TikTok. Maksudnya yang bisa di mix gitu nggak? Bisa. Misalnya ada TikTokan orang nih, terus kita kayak mau gabung gitu, jadinya kayak kolaborasi, tapi nggak langsung gitu, Mau duet kayak gitu, cuma mau duet. nge-mix aja. Ada nggak tuh di TikTok? Ada, Ada ada. ya? Ada. Oh, ada ya. Tapi Itu aku kalau nggak main sekarang itu kalau TikTok, orang aku mau mainnya dapat IG doang. dapat apa, followers banyak itu, ya buat TikToknya, kalau suka dapat yang followers banyak ya, itu buat Ya. TikToknya barengan gitu. Oh, biar lebih banyak follower Iya benar. lagi gitu. Gitu. Kalau di TikTok kamu apakah cuma bikin konten untuk video terus yang kayak kamu bilang tadi atau ada juga nih live-live-nya? Kayak teman aku tuh aku lihat suka ada yang live juga tuh dari TikTok. Kamu ada live nggak dari TikTok? Berhubung followers aku baru sedikit, jadi aku belum belum itu belum live live, belum apa segala macam, baru buat video video aja sih gitu. Baru buat Terus video masih ya. di Eh, posting di IG sama Facebook gitu. Tadi kan kamu bilang pengen meningkatkan followers dari TikTok kamu. Nah, selain membuat video kolaborasi atau TikTok barengan, apalagi nih strategi-strategi kamu dalam meningkatkan followers kamu kira-kira ke depannya? Kalau aku sih lebih ke apa ya, lebih fokus tuh buat buat yang kayak kemarin itu, yang baru aku posting kemarin, aku baru baru mau posting yang itu, terus apa ya, terus diposting di Facebook, di Instagram, di sosial media yang lain, biar yang lain tuh bisa klik terus bisa lihat. Nah, kalau udah followersnya udah naik gitu kan, nah nanti bisa dikembangkan lagi gitu. Cak, tapi Ada ada yang nanya pertanyaan nih. nih dari Jiman Yusuf katanya kapan nih bikin konten buat YouTube? Nah, Ica tertarik nggak sih untuk terjun ke dunia YouTube? Aku tertarik buat konten YouTube, tapi yang gimana ya,
Tapi aku harus cari nama dulu biar biar apa ya, biar gimana ya, kalau misalkan aku udah namanya udah naik gitu kan, nah aku bakalan buat YouTube biar asik gitu, biar seru, biar banyak yang follow gitu. Untuk sekarang ya cari-cari nama Berarti dulu. kamu mau naikin followers di TikTok dulu baru ke YouTube, atau kenapa Hmm, nggak barengan aja sekalian? Maksudnya langsung langsung bikin YouTube nih sekarang terus jalanin bareng sama TikTok. Kan di YouTube ada juga tuh video short-short gitu. Kenapa nggak dijalanin ya bareng? kecuali di YouTube itu aku postingnya tuh belum belum bikin konten ya, baru di reels yang di YouTube aja gitu, kecuali yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau buat Oke. konten gitu, konten apa kayak gitu, itu kayaknya belum dulu, aku masih fokusnya di TikTok aja dulu gitu. Ada pertanyaan lagi nih dari si Jiman. Kira-kira apa sih rencana kontennya? Wow, pakai ditulis lagi pertanyaan kedua, ketiga dan seterusnya, ditungguin ya Pak Jiman ya. Katanya kira-kira apa nih rencana kontennya, Cak? Rencana konten Mungkin apa nih yang di gak YouTube? nyimak tadi dari awal, jadi dia nanya lagi rencana kontennya apa. Konten YouTube ya? Atau TikTok nih? Konten, bisa konten YouTube, konten TikTok. Kalau aku sih sekarang lebih fokusnya tuh ke konten TikTok dulu. Karena itu tadi aku masih pengen cari-cari apa ya, masih pengen kasih naik nama gitu. Oke, nah itu tuh alasannya Om Diman. Jadi si Ica ini kalau dari Ya. tadi di awal kita live dia udah ngejelasin kayak dia tuh bikin konten yang lebih mengenalkan daerahnya gitu dari Suwawa. Jadi kayak lebih ke bahasa-bahasanya, dialek-dialeknya. Terus dia juga udah bikin video apa? Video pendek ya, Cak ya, mengenai Iya, yang iya. lucu-lucu gitu. Jadi pakai dialek dari daerahnya yaitu Suwawa gitu Om Diman. Nah, jadi mungkin nanti ke depannya Ika juga bakalan bikin konten-konten serupa nih di TikTok, tujuannya buat menaikkan followersnya dia. Nah, cuman tadi aku sempat tanya nih ke Ika, tertarik nggak buat Hmm? konten yang serupa di YouTube? Katanya iya tertarik juga. Ya udah, jadi kita nantikan aja nih sama-sama YouTube-nya si Ica nanti. Cak, Ya. kan kalau di YouTube kan Hmm? ada namanya monetisasi. Kalau di TikTok gimana? Apa-apa? Kan kalau di YouTube ada yang namanya monetisasi. Nah, kita bisa dapat penghasilan dari situ, dari konten-konten yang kita upload di YouTube. Kalau di Mm-mm. TikTok sendiri gimana? Ada nggak yang seperti itu juga, Cak? Ada, di TikTok ada. Jualan-jualan juga ada. Itu minimal 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 followersnya harus berapa tuh biar bisa ke monet di TikTok? Apa sih istilahnya kalau di TikTok monet atau apa? Kalau di YouTube kan Nggak tahu. monetisasi, kalau di TikTok, oh belum tahu ya. Nggak, Belum aku tahu belum ya, nanti tahu. coba kita cari tahu lagi nih, atau mungkin teman-teman yang lagi ikutan nonton live kita di sore hari ini ada yang tahu gitu mengenai TikTok, kira-kira biar akun TikTok kita bisa menghasilkan itu, kira-kira kriterianya yang harus dipenuhi itu seperti apa. Cak, tadi kan kita udah ngomongin tentang konten yang bisa bikin. Mm. Aku kemarin sempat dengar kalau Ica ini adalah seorang penari juga ya, Cak ya? Iya, Tapi iya. kenapa sih kamu nggak bikin konten tarian gitu? Kemarin sih gitu, cuman gimana ya? Jangan dulu lah. Karena kalau mau Jangan buat dulu. tarian sekarang itu udah tarian-tarian yang kreasi, lebih ke kreasi gitu. Nah, Udah kalau banyak kamu yang enggak. ke, ke kreasi atau ke tradisional dance? Aku lebih ke tradisional sih. Oh, tradisional. Iya, Itu kamu narinya sejak kapan sih, Kak? aku tuh nari dari pas kapan ya? TK. Aku dari Oh, mulai dari TK itu kecil ya. udah apa ya, udah sering-sering ikut kontes kacamata, terus ada itu dance gitu. Tapi pas kelas berapa ya, kelas 5 SD kalau nggak salah, itu udah fokusnya ke tarian-tarian tradisional gitu. Pertama kali tarian yang Hmm. aku pelajari itu dana-dana, tarian Oh iya, dana-dana. iya. Dana-dana Itu Gorontalo aku. ya. Aku juga pernah tuh waktu di sekolah diwajibkan untuk menari dana-dana. Terus Nah gimana? itu
Aku dulu gitu dari situ, dari kelas 5 SD, terus SMP sampai SMA sampai kuliah juga gitu. Tapi kan kalau dulu itu kan, kalau waktu aku masih zamannya SMP sama SMA itu tarian masih tarian tradisional. Tapi kalau sekarang di acara-acara gitu itu lebih ke apa ya, kayak ke tarian kreasi lah. Karena banyak itu orang-orang kalau kalau undang penari-penari di acara gitu kan, mereka itu ngundangnya tuh yang udah tarian-tarian kreasi. Kayak misalkan tarian karao itu kan, ada kan tarian kayak apa, tarian karao yang eh, kreasi, ada juga yang itu yang tradisional gitu. Ya tradisional ya, kayak tarian Tapi di sekarang apa tuh namanya sekarang kalau di orang-orang kita itu lebih ya suka, orang-orang sekarang itu lebih suka tarian kreasi gitu. kreasi. Heeh. Tapi kalau kamu sendiri, kamu sering nggak sih tampil di acara-acara kayak nikahan atau yang kayak sekarang-sekarang gitu? Ada nggak? Sering ya? Ada sering. Berarti Aku tuh terakhir tampil itu pas corona itu kemarin tahun 2019 ya, bulan Maret ya. enggak, kalau Bulan corona dimulainya 2020, kalau masuk ke Gorontalo itu pandemi dimulai 2020, Februari, 2020 akhir Februari. 2020 akhir Februari ya. Nah, Ya, aku itu di bulan Januari terakhir tampil itu di acara pernikahan. Lama kan? udah Sampai 2 sekarang tahun yang juga lalu. enggak. Berarti. Gitu. Kenapa sekarang nggak dimulai lagi kegiatannya, tariannya? Kemarin sebelum apa ya, nggak terima job lagi tuh karena kemarin kan aku baru selesai operasi. Nah, jadi di break dulu latihannya gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ada yang nawarin, kamu mau lagi nggak kira-kira? Kalau sekarang boleh, bisa dibicarakan. Boleh. Nah, tuh teman-teman, buat kalian semuanya yang sekiranya nih besok-besok mau mengadakan hajatan, terus butuh penari di sana, ini ada teman kita Ica yang menjadi bintang tamu kita di sore hari ini. Beliau ini bisa menari juga, baik itu traditional dance ataupun kreasi ya. Jadi langsung aja di add Instagramnya, langsung di DM, minta kontak, minta WA, minta semuanya, asal jangan minta duit aja sedih ya. Kata Om Jiman bikin konten tarian khas Gorontalo. Iya Om Jiman, dia kan bisa nih dua-duanya. Itu ada saran tuh Cak, katanya bikin tarian khas Gorontalo untuk kontennya. Gimana, tertarik nggak kira-kira? Tertarik. Kalau misalkan YouTube aku itu udah aktif, udah mulai aktif-aktifnya YouTube. Nah, aku bakalan buat aku bakalan buat video, terus bakalan videoin gerakan-gerakan tarian itulah, tarian tradisional gitu, biar nggak hilang gitu. Karena sekarang kan orang tuh lebih suka tarian kreasi itu dibuat sendiri kan gerakan-gerakannya. Nah, kalau jangan sampai tarian tradisional yang emang udah dari turun temurunnya di Gorontalo itu mulai pudar gitu. Kita harus menjaga budaya-budaya yang dari dulu gitu. Ada pertanyaan tuh. Ada pertanyaan, saya itu poni apa horden warteg? Enggak, ini bukan horden warteg. Ini lebih ke apa sih namanya? Bukan horden, tirai itu yang biasa dipakai di partai-partai itu, yang suka dipakai di warteg-warteg gitu ya. Puas, oke. Siapa sih itu? Jadi ini bukan horden, ini kayak tirai-tirai yang dipakai di warteg gitu, yang biasanya tuh kayak ada baliho-baliho yang parpol gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian mau bikin juga ya silakan, monggo, tutorialnya kayak gini. Nah, bentuknya kayak gitu. Barangkali dia minta tutorialnya, Kak. Saja terus digulung aja ke dalam. Kenapa? Siapa tahu ada yang mau minta tutorialnya, bisa bikin videonya juga loh. Siapa tahu ada yang minta tutorialnya buat poni seperti ini. Ini nih bakalan jadi tren 2022 di pertengahan tahun nanti ya. Catat ya, poni seperti ini kayak gini miring ya kan. Ya siapa tahu jangan salah. Kenapa? Siapa tahu buat persiapan Ramadan nanti kan.
style-stylenya Iya, gitu untuk benernya udah Ramadan ya. Udah Ramadan, Lebaran ya mungkin ya. Jadi kalau kalau Lebaran lagi makan opor ayam gitu, ada keringat yang jatuh dari sini dari kepala nih karena kepedesan, nggak langsung jatuh ke mata, mampir dulu di poni gitu. Jadi bisa menyaring, itulah fungsi Ngumpul dari dulu ya, poni ngumpul dulu ya. sebelum ke Nanti kalau dalam. jatuh nanti barengan gitu. Iya, kalau jatuh nggak langsung ke makanan atau nggak langsung ke makan, kan dikiranya nangis. Mampir dulu dia di rambut. Itu fungsinya sebagai penahan keringat, guys. Bisa-bisa tuh pertanyaannya. Kalau ada yang mau tanya lagi yang seperti itu, yang apa pertanyaan-pertanyaan konyol bisa. Seperti cerita poni. Om gimana kan semuanya itu Masa jadi Tira konten baik itu dari poni dan lain-lain semuanya bisa masuk. coba cerita pun. Ya Om Asalkan di Jiman sini kan jangan barangkali jangan siapa jangan tahu tuh komen ada yang yang minta, sara guys ada ya. siapa tahu tuh Om Jiman ada yang minta sama Kak Dewi bikin apa tutorial gunting Tutorial poni poni kah atau poni atau tirai. apa ya? Heeh. Siapa tahu ada yang minta tutorialnya ya kan? Nanti bisa dibikin videonya di posting. Berarti hari ini kita udah dapat ya nama beken dari poni aku ini adalah poni tirai warna. Oke, makasih loh ya, makasih buat ininya tadi, buat namanya Oh, tadi. oh jadi Aku temanya itu jadi ya? dapat nama Jadi poni. temanya itu ya? Iya, intermezzo ya. Oke guys, kita kembali ke laptop. Hari ini tema kita adalah seorang konten creator Ica, bukan tema tamu ya, lebih ke tamu kita adalah seorang konten creator. Beliau ini adalah Ica Katili, seorang penari juga, seorang konten creator juga. Terus seorang apa lagi, Cak? Seorang kekasih bukan? Nggak Mancing. ada kekasih bayangan. Oh iya, aku tadi cuma mancing dan pancingannya berhasil ya. Jadi udah Gimana nih? kebuka nih kira-kira tabir dari bintang tamu kita. Ini statusnya udah kebuka guys, silahkan langsung di DM orangnya. Mohon maaf, nggak menerima. Oh nggak menerima katanya, oke belum ada lowongan Belum, ya. bukan nggak, belum. Cak, balik lagi ke apa ke tema kita di sore hari ini. Itu tadi iklannya udah lewat, udah selesai, durasinya udah habis. Cak, ngomong-ngomong kamu sekarang udah masih kuliah apa udah selesai kuliah? Aku masih kuliah. Aku semester akhir. Semester berapa? Doain ya semoga tahun ini wisuda, amin. Amin. Oh ternyata masih kuliah ya. Cak, Ya. nah rencananya nih setelah kamu wisuda nanti bakalan ngapain? Belum kepikiran sih. Belum kepikiran Yang jelas mau kerja. Kerja dong. Nggak kerja nggak makan. Tapi kan kalau bikin konten terus kontennya naik juga kerja juga kan namanya. Kerja untuk Dapat penghasilan. Iya sih, maksud aku tuh kerja sambil di samping kan kalau misalkan di hari-hari libur atau di apa ya atau lagi nggak kerja gitu kan bisa mencuri-curi waktu buat bikin konten apa gitu kan ya kayak gitu. Berarti kamu pengennya kerja sambil tetap menjalankan hobi yang berpenghasilan juga gitu ya, yang mendapat penghasilan dari situ. Wah, luar biasa ini idenya. Teman-teman yang udah gabung di live kita hari ini, kalau masih ada pertanyaan lagi silahkan langsung di kolom komentar, masih ada waktu nanti sebelum live hari ini kita akhiri. Masih banyak waktu guys, tenang aja. Kak, aku mau balik lagi ke gimana? Siapa tahu ada yang mau nanya sama Kak Dewi. Statusnya gimana? Tamunya itu Anda ya hari ini. Tadi bisa nggak apa mau tanya poni rambut wire terserah silakan. Kita jabanin semuanya. Kak, balik lagi ke tadi ini mengenai pembicaraan kita ya, penari. Kamu tuh waktu kecil kan udah belajar tarian, menari. Itu diajarin sama siapa? Terus apakah kamu ikut komunitas atau gimana? Atau sendiri aja? Nah, kalau aku dari kecil itu, aku kan orangnya tuh pengen tampil di depan orang banyak. Terus aku tuh orangnya kan ceria gitu. Pokoknya aku tuh pengen tampil di depan orang banyak. Nah, dari situ dapat dukungan dari orang tua, dari mama, dari papa. Katanya tuh,
kamu ikut apa ya, waktu dulu itu kan ada lomba-lomba kontes kacamata gitu kan, ada lomba-lomba dance gitu. Nah, aku ikut itu. Dari situlah aku maksudnya kayak berani-berani gitu. Terus untuk apa ya, untuk latihan-latihannya itu karena berhubung aku dari kelas 5 udah mulai apa ya, udah mulai pengen pengen latihan-latihan tarian itu, ada yang ngajarin aku, guru di sekolah gitu, diajarin sama guru dulu itu waktu SD. Kalau sekarang kan udah sanggar, udah masuk sanggar gitu. Kamu ada gabung di komunitas-komunitas tarian gitu nggak sih? Apa organisasi? Enggak, maksudnya komunitas tari. Enggak, dia ke apa ya? Apa tadi? Sanggar. Oh, lebih ke sanggar. Tapi kamu nggak gabung di salah satu sanggar yang ada di Gorontalo? Aku sanggar Suawah. Aku punya sanggar sendiri di itu. Sanggar di Suawah itu namanya Sanggar Oginawa. Tapi udah jarang sih sekarang. Tapi udah jarang aktif sih kalau sekarang. Karena udah Ica kan udah belajar nari dari kecil kan, which is berarti udah sekitar di atas dari 10 tahun kan ya, berarti untuk belajar menari sendiri. Nah, kalau misalnya nih sekarang ini, tadi juga Ica bercerita bahwa Ica pengennya tarian tradisional ini gak mati gitu, biar ada yang tetap meneruskan. Kalau misalnya suatu saat ditawarin untuk jadi seorang guru tari, apakah Ica berminat atau gimana? Boleh. Saya kemarin kebetulan karena adik saya kan SMA. Nah, kebetulan kemarin itu mereka ada praktek seni budaya. Nah, dia minta buat latihan gitu, buat latihan tari. Ya udah, diajarin gitu. Terus ada juga yang minta gitu buat apa ya, buat diajarin tarian gitu. Terus ya udah mau diajarin. Oh, nah berarti bisa nih. Tadi ada dari Om Jiman, kira-kira kapan bisa lihat Ica kolaborasi dengan anak-anak kakak dia lain? Siapa tahu Ica mau bikin kolaborasi untuk tari, menari sama-sama bareng anggota kakak dia lainnya. Bisa tuh sebagai konten, ya kan? Boleh. Halo Ramdan cucu nenek. Cucu nenek doang nih, kakek enggak ya? Ada Marwan Kabirangi. Marwan. Dia Himo Fikran. Wah, dia Himo Fikran ada juga. Selamat sore semuanya. Bagi yang pengen saya tanya, ada bintang tamu kita di sore hari ini, silakan aja. Ada hadir, iya hadir. Hadir dan gimana kabar di sana? Cerahkah, hujankah, mendungkah, galaukah, bahagiakah kamu di sana? Ini Ramdan yang di atas rumah ya? Iya benar, yang di Gorwot. Yang kemarin kita mampir ke rumahnya. Iya, tahu. Halo Kak Ramdan. Kemarin sempat ngabuburit sih. Halo, kamu sahabat Ramdan. Mau kasih pertanyaan nggak ke Ica Ramdan? Kira-kira apa pertanyaan kamu nih buat bintang tamu dan sore hari ini? Ramdan jangan kabur dulu Ramdan, kamu masih punya utang pertanyaan Ramdan. Ramdan ini lucu ya. Selain menari, hobi kamu apa? Hobi aku menari doang. Menari doang, maksudnya yang lain-lain nggak ada kayak nyanyi mungkin, atau traveling, gibahin orang, nggak ada gitu. Enggak. Traveling iya. Aku suka traveling. Suka banget. Mau bertanya nih, Kak Ramdan. Mau bertanya nih, belajar tari dari mana? SMA atau kuliah? Oke, silakan Cak, di-reply lagi penjelasannya tadi. Silakan. Aku kasih waktu buat kamu. Oke, berhubung Kak Ramdan baru masuk, jadi aku harus memulai lagi dari pertama. Oke, Kak Ramdan, belajar tari dari mana? SMA atau kuliah? Dari TK. Aku dari kecil udah tari. Udah tari itu dari kelas 5 SD sih. Tapi kalau TK terus kelas 1, 2, 3 itu
lebih ke dance, konteks kacamata gitu. Kalau fokusnya ke tarian itu pas kelas 5 SD, seingat aku tuh. Gitu Kak Ramdan. Ada lagi? Kayaknya seru deh Ada kita lagi? hari ini banyak banget yang nonton. Kak Juli. Halo Muhammad Halo Hilpan. Yusuf Kak Juli. Selamat sore. Yusuf Kak Juli, ini kita sekarang berada di session KPC ya, atau kolaborasi kreator pengen cerita yang tayang setiap hari Jumat di live IG kolaborasi kreator Gorontalo. Jadi buat kalian yang pengen tahu nih kira-kira tiap minggunya kita punya bintang tamu siapa aja yang pastinya adalah seorang content creator, bisa terus pantengin IG kita ya, live-nya di setiap hari Jumat jam 4 sore. Oke deh Cak terakhir nih buat kamu. Ya. Kira-kira ada nggak pesan atau pesan-pesan yang kamu mau sampaikan buat teman-teman kita yang mungkin sedang menyaksikan live di sore hari ini, atau mungkin nanti yang melihat video ini nanti pas dinaikin di YouTube-nya KKJ, kira-kira kamu punya pesan apa buat teman-teman di luar sana, baik itu tentang melestarikan tari-tarian atau konten kreator atau yang lain sebagainya, silahkan. Atau kamu juga mau mempromosikan sosmed kamu dan TikTok kamu juga silahkan. Monggo. Boleh kali ya aku promosi dulu. Oke, buat teman-teman jangan lupa follow IG kolaborasi kreator Gorontalo dan juga IG saya ICHAKATILI 28_. Nah, terus kalau akun TikTok itu ICHAKATILI 28. Kalau akun YouTube udah ada sih, akun YouTube bolehlah di follow, di subscribe. Ica Katili doang sih. Terus pesan untuk kalian semua, kalau kalian pengen gabung di di kreator, boleh kalian tanya-tanyalah di DM di IG kolaborasi kreator Gorontalo. Ini kenapa nih? Halo. Ya, sepertinya dia mengalami gangguan di sana mengenai jaringannya ya. Kata si Ramdan cucu nenek mantap nih. Jadi berhubung dengan jadi berhubungan dengan seni tari. Aku juga bisa tari, tapi tari jalan atau b-boy. Bisa nggak kita tari bareng antara tari tradisional dan tari jalan? Nah, Ramdan, untuk menjawab pertanyaan kamu, kita harus menunggu jaringannya Ica normal lagi biar dia bisa tersambung dengan live kita dan akhirnya dia keluar juga ya. Saya akan coba panggil dia dulu karena ini live-nya belum selesai. Kita belum closing dan Ica masih harus menyampaikan tadi untuk harapan-harapannya dan pesan-pesannya kepada mana. Ini dia udah masuk lagi. Ica, Mati. Iya. sebelum kamu menyampaikan pesan dan harapan kamu ke depannya, tadi ada pertanyaan dari si Ramdan cucu nenek. Katanya mantap nih, jadi berhubung dengan seni tari. Katanya dia juga bisa tari, tapi tari jalan atau b-boy. Nah, dia nanya nih, bisa nggak kalau dia nanti tari bareng sama Ica, itu kayak antara tari tradisional dan tari jalan gitu. Mungkin berkolaborasi katanya. Tari jalan gimana sih? Apa? Tari jalan atau tari b-boy, gimana tuh Ramdan? Dia mau ngajakin kamu kolaborasi antara tari-tariannya dia yang tari b-boy tadi sama tari tradisional. Bisa nggak tuh kira-kira, Cak? Gimana ya, bisa. Nanti kita cari waktu. Kayaknya tuh Ramdan ini Ramdan, pengen nanti sekali cari ketemu waktu. Ica. Kata Kak Ramdan itu pengen sekali ketemu Ica ini. Makanya balik ke Iya. kota. Makanya Ramdan, kamu datanglah ke sini biar bisa biar tari bareng, biar bisa bikin konten bareng. bareng. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya si Ramdan itu dance gitu, mungkin lebih ke dance modern. Boleh kali ya kita coba buat latihan berdua gitu. Nah, tuh Ramdan udah diajak buat latihan berdua doang. Maksudnya kan barangkali Iya, kalau ada yang mau pengen ikut kan boleh. Iya, Kalau yang mau ada ikut diajak kan Ramdan. Latihan. Siapa tahu teman-teman sebelum yang si Ramdan berangkat ke Jepang kali ya, kalian bisa bikin konten dulu sebelum si Ramdan balik ke Jepang. Halo, Ibu berangkat ke Jepang Muhammad. kapan?
Halo. Kemarin kan bocorannya si Ramdan bakalan ke Jepang juga. Dia sekarang lagi sementara untuk pelatihan bahasa Jepang gitu. Jadi mungkin tinggal tunggu jadwal ya kayak si Ferdi kemarin. Oke deh, Cak. Sebelum kita closing, silahkan harapan-harapan kamu ke depan dan pesan-pesan kamu buat teman-teman kita di luar sana. Silahkan kamu utarakan. Harapan aku sih kalau untuk tarian-tarian gitu ya, tarian-tarian kreasi, semoga tarian-tarian kreasi itu tetap terjaga dan kalau boleh jangan sampai hilang karena itu ya peninggalan-peninggalan yang dari zaman dulu itu udah budaya khas Gorontalo banget, gak usah ditambah-tambahin, gak usah dirubah-rubah. Kalau boleh gitu aja. Kalau yang mau dibikin lebih kreasi lagi ya boleh. Cuman kalau untuk yang emang udah dari dulunya kayak gitu, nggak usah dirubah-rubah gitu. Oke, terima kasih. Terus Waduh, sudah mau closing pesan-pesannya ya. itu aja ya. Oh, nih ada Ik Muhammad Ik, kamu mau nanya silahkan Ik, kita kasih kesempatan. Jadi kita hari ini tuh Sekali lagi aja ya. membahas tentang konten kreator. Jadi bisa bertanya tentang itu atau tentang tari-tarian juga. Nah, kebetulan bintang tamu kita di sore hari ini adalah seorang penari. Iqbal bisa nih pertanyaannya silahkan kami kasih waktu ya biar biar terjawab nih apa yang mau ditanyain. Silakan Iqbal. Oh ya, sambil menunggu pertanyaan dari Iqbal, Cak. Eh, rencananya kamu sore ini mau buka di mana nih? Kan ada meeting Aku ya, buka bareng anak-anak teman-teman tadi. kolaborasi kreator Gorontalo di kantor. Wah, oke. Makanya di sini aku langsung Sebentar lagi sana dari kayaknya. Pulau ke kota. Gitu. Iya, makanya. Oh, jadi Tapi ini penari. cuacanya lagi cerah nih di luar, jadi mudah-mudahan perjalanannya lancar. Nih, udah ada pertanyaan dari Iqbal Muhammad, Amin. katanya, oke, tarian Ya. kreasi ada jadwal untuk pementasannya nggak? Gimana? Pementasan. Katanya tari kreasi ada jadwal pementasannya nggak, Cak? Kalau sekarang aku belum. Tapi nanti kalau misalkan ada waktu nanti Om Jiman hore. Nah, jadi teman-teman Sama bisa kue ini dong. membuka kesempatan buat teman-teman semua yang mungkin ingin mengajak Ica untuk kolaborasi dalam hal menari, dance, dan lain sebagainya itu bisa aja langsung aja di-add dan di-follow Instagram dari Ica Katili ya langsung di DM aja terus kalau mau follow TikToknya juga bisa langsung aja ke ICHA Katili 28 dan juga YouTube-nya Ica Katili. Ada lagi nih katanya untuk tarian Kapan ini kreasi mungkin ke pertanyaan? depan ada bukan, sorry. Mungkin ada kelompok belajarnya mungkin. Nah, Ica silakan, Cak. Kalau kelompok Question ya. belajarnya untuk yang sekarang aku itu ya lebih ke anak-anak SMA sih. Itu pun adik aku. Karena sekarang nggak ada yang pengen latihan gitu, yang pengen daftar buat disuruh latihan gitu, belum ada sekarang. Tapi Cak, Baru ada adik. satu pertanyaan dari aku. Terakhir Mm-mm. nih. Kalau misalnya Mm-mm. untuk melatih tarian kayak aku nih yang udah seumuran gini, kalau misalnya mau pengen mulai belajar nari, itu kira-kira belajarnya bakalan susah nggak sih? Enggak sih, malah lebih susah tuh yang kayak anak-anak gitu. Mungkin kalau kalau Oh. seumurannya Kak Dewi itu karena udah paham ya, maksudnya dikasih tahu kayak gini gitu, kayaknya lebih enggak deh. Kalau menurut aku tuh enggak. Kalau kalau anak-anak itu, iya anak-anak yang lebih susah sih kalau menurut aku. Kalau yang Tapi seumuran Kak bukannya Dewi enggak. kalau udah besar gini suka susah gitu ngelenturin badannya. Itu nanti ada tahapnya, nggak langsung dikasih latihan. Misalkan Kak Dewi mau tarian apa nih? Tari tidi, nggak langsung latihan tari tidi langsung. Pertama itu lagi ada pemanasannya dulu gitu, biar badannya tuh bisa lentur gitu. Oke deh. Karena Oke, ini terakhir pernah ya, aku bacain komentar dari si Iqbal Muhammad katanya, oke keren Kak kalau anak-anak SMA coba aja berkunjung ke kelompok belajar non formal mungkin yang ada di Kota Gorontalo atau di Kabupaten Gorontalo. Nah, itu tuh Cak saran dari Iqbal Muhammad katanya mungkin bisa berkunjung ke kelompok belajar yang ada di kota maupun kabupaten ya. Sepertinya ada kelompok belajar yang non formal mengembangkan kreativitasnya di bidang tarian.
Oke deh. Kalau Next buat aku kamu kalau masih pengen berbincang-bincang dengan DM Ica, aja. silakan monggo langsung di follow aja Instagramnya. Karena Oke, lakinya gimana udah Cak? nggak ada. Terakhir dari kamu. Apa nih? Kalau aku lebih fokus ke apa ya, ke kabupaten ya di sini di Suwawa. Karena di kota itu udah banyak tempat-tempat latihannya buat tarian. Ada sanggar apa ya? Apa? Karao, terus ada sanggar apa lagi ya? Udah ada banyak sanggar di kota itu. Ya Makanya banyak aku ya. mau kembangkan lagi Jadi di mungkin bisa sanggar lebih Suwawa fokus aja. mengembangkan yang ada di Kabupaten Bone Bolango gitu Cak ya. Iya, iya. Iya. Oke deh. Terima kasih Cak buat bincang-bincangnya di sore hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya. Sebentar lagi juga bakalan ketemu, berkumpul sama anak-anak KKG sekalian ngabuburit mungkin ya. Terima kasih buat Ya, semua ide-idenya, buat tipsnya, terus buat sharing-sharing terima juga di kasih sore hari juga. ini. Sukses terus buat kamu. Terima kasih. Dan buat teman-teman semua yang sudah ikutan live di sore hari ini, terima kasih buat kalian semuanya. Semoga aktivitas kalian semuanya lancar di sore hari ini, puasanya, ibadahnya lancar semua. Terima kasih udah ikut Amin. berpartisipasi di live kita di sore hari ini. Jangan lupa terus saksikan live IG kolaborasi kreator Gorontalo. Kreator punya cerita setiap hari Jumat jam 4 sore. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bye bye.